Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Sulistioningsi, calon guru penggerak angkatan 8 dari DKI Jakarta. Saya mengajar di SDN Cengkareng Barat 04 Petang. Kali ini adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang mempraktikkan percakapan coaching. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Tujuan pembelajaran khususnya yaitu calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Praktik percakapan coaching kali ini ada saya, Penny, sebagai supervisor, ada Bu Nira sebagai coach, dan Pak Hendrik sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Nira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Penny. Iya, apa kabarnya nih, Bu Nira? Alhamdulillah, baik Bu Penny. Bu Penny gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu Nira. Saya dengar Bu Nira hari ini mau coaching ya? Iya, Bu. Betul sekali, Bu. Gitu. Sebelum coaching, kita berbincang-bincang terlebih dahulu ya, Bu, mengenai praobservasi ini. Jadi ada beberapa hal nih, Bu Nira, yang akan saya diskusikan dan akan saya tanyakan. Jadi, nanti ketika proses coaching berlangsung ini, saya akan mengamati nih dan menilai bagaimana sih antara Bu Nira sebagai coach dan Pak Henry sebagai coachee melakukan proses tersebut. Saya akan menilai nih, Bu, apakah nanti pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching, terus apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, dan apakah Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci dari coachee. Dan juga nanti apakah coachee sudah menjawab pertanyaan yang diajukan coach. Lalu juga Ibu jangan lupa nih Bu Nira, ada prinsip-prinsip coaching yang harus Ibu sesuaikan. Seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu pertama kali nih. Bagaimana Bu Nira, siap? Siap, Bu. Ya, jadi kompetensi apa yang ingin Ibu Nira kembangkan nih pada saat proses coaching ini? Oke, baik, Bu. Pada coaching kali ini, saya ingin mengembangkan terutama ya dari kehadiran penuh ya, Bu, di mana saya tentunya akan hadir dari awal sampai coaching itu selesai. Lalu saya akan mendengarkan aktif dan saya pun akan mengajukan pertanyaan yang tentunya berbobot. Seperti itu, Bu. Oh, seperti itu. Jadi ada 3 kompetensi ya Bu Nira ya, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Nira, jadi dari ketiga ini, apakah di antara ketiga tersebut ada yang Ibu ingin kembangkan secara spesifik? Itu di bagian yang mana ya Bu Nira? Oke, baik Bu. Tentunya yang lebih spesifik ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan juga saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan pertanyaan berbobot tentunya saya akan mengenali potensi dari si coachee tersebut. Seperti itu, Bu. Oh, jadi dari tadi 3 kompetensi, terus Ibu mau kembangkan spesifik itu ada 2 ya Bu Nira, Iya, yaitu betul, Bu. mendengarkan dan juga mengajukan pertanyaan secara berbobot ya Bu ya. Nah, Iya, betul. kira-kira indikator tercapaian apa sih yang ingin Bu Nira harapkan? Baik, Bu. Setelah coaching ini tentunya saya berharap sekali bahwa coaching saya itu dapat menemukan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Ya, dan dia pun tentu harus sesuai dengan tahapan-tahapannya. Tahapan apa saja yang akan dia lakukan dalam mengatasi permasalahan yang sedang dialami. Seperti itu, Bu. Jadi Ibu mengharapkan coaching ini dapat mengatasi permasalahan dengan tahapan-tahapan yang dia temukan sendiri ya Bu Nira ya. Oke Bu Nira, Iya, Bu. terima kasih atas jawaban Bu Nira. Sekarang silakan Bu Nira melakukan coaching secara efektif dan maksimal. Nanti setelah melakukan coaching, kita kembali lagi di pasca observasi ya Bu Nira ya. Silakan melanjutkan coachingnya bersama Pak Hendrik. Oke, baik Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Assalamualaikum Bu Nira. Waalaikumsalam Pak Hendrik. Selamat siang. Selamat Ada siang, yang Bu. bisa saya bantu untuk diceritakan, Pak?
Iya Bu, bolehkah saya minta waktunya Bu? Saya mau bercerita nih Bu, tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir di kelas Bu. Oke, boleh Bapak, silakan. Apa yang ingin Bapak ceritakan? Begini Bu, kemarin saya sudah sebulan yang lalu ya, sudah saya melakukan penilaian harian pertama. Dan alhamdulillah nilai-nilai anak itu luar biasa di atas KKM rata-rata semua ya. Tapi kok ternyata saya sudah melakukan di minggu ini ulangan harian kedua. Nilainya justru malah kebalik Bu, di bawah rata-rata KKM Bu. Seperti itu Bu. Jadi terutama di pelajaran-pelajaran yang memiliki teks-teks yang panjang seperti IPS dan sebagainya Bu. Oke. Baik Pak, sebelum kita bahas lebih lanjut, kira-kira apa harapan Bapak dari obrolan kita saat ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya, terutama bagaimana sih Bu meningkatkan nilai KKM yang tadinya naik kok menjadi turun. Mudah-mudahan Bu Nira bisa membantunya Bu. Iya, baik Pak. Oke. Sebelumnya, menurut Pak Hendrik, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak menurun nilai ulangan hariannya pada bab kedua? Seingat saya sih di pembelajaran di bab kedua ini lebih menantang, artinya pembelajarannya lebih banyak teks seperti pembelajaran IPS yang mengharuskan mereka banyak membaca. Dan ya kita tahu lah di kelas saya literasi mereka cukup minim sekali Bu. Dan mungkin ada beberapa faktor yang saya sendiri dari segi metode pembelajaran yang kurang maksimal seperti itu Bu. Oh, begitu Pak. Kira-kira apa saja yang tadi kan yang Bapak bilang literasinya kurang. Nah, lalu kira-kira apa saja nih yang menurut Bapak literasinya akan meningkat dalam pembelajaran IPS tersebut, Pak? Ya selain literasi menurut saya sih banyak sih, pasti murid-murid saya sih menginginkan pembelajaran yang asik, menyenangkan, tidak monoton dan tidak membosankan. Ya saya menyadari bahwa di pembelajaran untuk ulangan harian kedua ini ya saya tidak terlalu mengedepankan seperti ada ice breaking, kemudian pembelajaran yang tidak ada video dan sebagainya. Ya mungkin itu jadi faktor utama juga sih Bu. Oke. Wah, saya sependapat nih dengan Bapak. Nah, lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu merasa asik dalam pembelajaran dan tidak merasa bosan, terutama di pembelajaran IPS? Menurut saya pembelajaran IPS khususnya yang saya akan ajarkan itu mungkin harus berpusat pada murid Bu. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajarannya. Kemudian materi melalui video akan saya tambahkan lagi, serta games atau ice breaking dalam pembelajaran lebih ditingkatkan sehingga semangat anak untuk eh, pembelajaran IPS itu lebih meningkat motivasi belajarnya. Sehingga kalau motivasi belajar dan anak akan bisa seperti itu Bu. Oke. Tadi kan itu untuk penyampaian materinya ya Pak. Nah, lalu mengenai tugas yang Bapak berikan kepada murid-murid, kira-kira apa saja sih penyebabnya sehingga penurunan nilainya itu terjadi di bab 2? Kemungkinan yang saya bicarakan tadi Bu, karena wacana bacaan yang terlalu banyak ya, terutama di pembelajaran IPS dan berisi banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus mereka harus membaca karena literasi mereka yang kurang. Tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan seperti itu mungkin Bu. Oke. Kalau boleh saya tahu, kira-kira Bapak menggunakan sumber belajar apa saja nih di kelas? Selama ini saya menggunakan sumber belajar ada 2 buku teks Bu. Yang pertama kurikulum 2013 karena kebetulan saya masih menggunakan kurikulum 2013 Bu, belum Merdeka Belajar ya. Dan menggunakan buku pena Bu. Oke. Selain buku teks, kira-kira ada sumber lain tidak yang Bapak gunakan? Saya pikir banyak ya Bu, tapi belum maksimal. Yaitu seperti pembelajaran di video YouTube, artikel di blog atau tulisan di internet. Biasanya saya menggunakan hal-hal itu Bu, sumber belajarnya. Oke, betul sekali Pak. Saya yakin nih sama Bapak
kalau Bapak itu adalah guru yang hebat ya, yang bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, bukan hanya buku teks, ternyata juga banyak sumber lain yang sudah Bapak gunakan untuk membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajaran. Sehingga tentunya dapat meningkatkan nilai ulangan harian mereka ya, terutama di bab 2 kali ini. Nah, jadi sekarang kira-kira dari pembicaraan kita tadi, apa rencana Bapak untuk menyelesaikan permasalahan ini? Yang pertama yang akan saya lakukan, saya utama akan berpusat pada murid dengan cara menampilkan berbagai macam video yang beragam sehingga murid di situ tidak bosan. Kemudian yang kedua, saya akan menselipkan ice breaking yang berkaitan dengan hal-hal tersebut sehingga motivasi anak bisa meningkat. Kalau motivasi bisa meningkat, artinya mereka belajarnya akan meningkatkan nilai mereka di pembelajaran itu. Seperti itu, Bu. Bagus sekali rencana yang sudah Bapak rencanakan tersebut. Mudah-mudahan rencana tersebut dapat berhasil ya, Pak. Nah, tadi kan ada 2 rencana ya, Pak. Dari kedua rencana Bapak, kira-kira rencana mana yang akan Bapak prioritaskan dan kerjakan terlebih dahulu? Sebenarnya kedua rencana itu sejalan ya, beriringan. Artinya apa? Dari rencana pertama di dalam satu pembelajaran saya menampilkan bermacam video yang berkaitan dengan pembelajaran IPS, terutama video-video yang menarik anak dalam pembelajarannya. Kemudian di pembelajaran itu pun setelah menyetel video, menjelaskan LKPD, saya menyelipkan berbagai macam ice breaking sehingga di tengah-tengah jalan mereka bosan bisa semangat lagi seperti itu. Jadi rencana saya itu merupakan bagian yang sejalan sehingga bisa diterapkan secara bersamaan. Oke, baik Pak. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan mulai melaksanakan rencana yang sudah Bapak susun tersebut? Secepatnya Bu, ketika ada pelajaran IPS di minggu ini, di hari Jumat ini Bu, saya akan langsung menerapkannya Bu. Oke, bagus sekali ya Bapak ya. Masya Allah, saya sangat mendukung. Betul kata Bapak, lebih cepat itu lebih baik. Dan mudah-mudahan apa yang sudah Bapak rencanakan berjalan lancar sesuai harapan ya Pak. Iya Bu. Terima kasih Bu, saya sudah terbuka wawasannya atas pembicaraan kita hari ini dan sudah saya menemukan solusinya yang saya hadapi untuk meningkatkan nilai KKM khususnya di mata pelajaran IPS nih Bu. Terima kasih atas solusinya ya Bu. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru hebat yang memberikan pembelajaran terbaik untuk murid-murid saya terutama. Terima kasih ya Bu Nira. Ya, alhamdulillah sudah terbuka ya. Sama-sama Pak. Lain kali kalau misalnya ada kendala, silakan kita komunikasikan lagi saja ya Pak. Baik Bu Nira. Terima kasih Bu. Kalau saya ada sesuatu boleh bisa menghubungi Ibu lagi kan? Boleh Bapak, sangat boleh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, lanjut lagi. Bagaimana tadi Bu Nira melaksanakan coachingnya? Alhamdulillah Ibu berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saya menyimak nih pembicaraan antara Bu Nira dengan Pak Hendrik, saya sudah catat. Nah, alhamdulillah ya Bu, dari proses coaching ini ada yang ingin saya tanyakan nih Bu Nira nih. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat coaching terkait indikator yang ingin Ibu dapatkan tadi? Oke, baik Bu. Dalam proses coaching tadi, saya sudah tentu hadir tepat waktu ya Bu, dan hadir dari awal sampai akhir, hingga sesi coaching selesai. Oke, saya juga sudah berusaha untuk menjadi pendengar aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot, terus mendengarkan dengan rasa, dan melakukan coaching tentunya dengan proses alur tirta, serta coaching yang saya coaching tersebut sudah menemukan solusi atas permasalahannya, seperti itu Bu. Alhamdulillah ya Bu Nira. Ya Bu Nira, saya juga tadi mengamati ya Bu secara langsung, dan Ibu juga sudah berhasil nih melakukan proses coaching dengan baik Bu Nira, sesuai dengan alur tahapan tirta. Serta tadi coaching Ibu juga sudah menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi selanjutnya
kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan nih berdasarkan coaching yang telah Ibu lakukan ini? Nah, tentunya saya ingin lebih baik lagi ya Bu menjadi coach karena masih merasa banyak kurangnya, dan setelah itu saya akan mengimplementasikannya di sekolah, tentunya di sekolah saya terlebih dahulu dengan lebih mengembangkan dari menjadi seorang coach khususnya di pemimpin kelas ya, karena saya kan guru kelas, jadi tentunya di pemimpin kelas dulu saya akan utamakan. Lalu di mana proses yang saya lakukan ini harus sesuai alur coach gitu, dan tahapan-tahapan yang tepat serta pertanyaan-pertanyaan yang bobot. Sehingga saya bukan hanya dapat melakukan coaching pada siswa saya, tapi juga dapat memecahkan gitu solusi atas permasalahan yang dihadapi di sekolah saya. Seperti itu, Bu. Luar biasa sekali ya Bu Nira, padahal tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar, juga Bu Nira sudah menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot, tapi Bu Nira tetap ingin mengembangkan lagi potensi Bu Nira. Jadi Ibu ingin lebih mengembangkan bagaimana cara Ibu menjadi coach yang baik ya Bu, terutama di sekolah Ibu, di kelas Ibu, begitu ya Bu ya? Nah, Iya, semoga betul. apa yang Ibu harapkan ini semua dapat terrealisasi dengan baik ya Bu. Amin. Amin ya robbal alamin. Iya, Terima itu aja kasih. ya Bu Nira. Mungkin saya dapat sampaikan dari proses observasi kita hari ini. Semoga kita juga bisa berbincang-bincang kembali nih Bu Nira ya. Iya, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.